Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun jenengan dapat 1 miliar, setiap anak 1 miliar nggak masalah, nggak akan dikenakan zakat kalau tidak mencapai haulnya. Nisabnya mencapai sudah, ya toh? Tapi sebenarnya dibayar hutang, dibuat memperbaiki rumah, ya. Habis gak nyampe 1 tahun ya gak jadi zakat. Kok sekarang moro-moro ada ustadz datang, keluarkan zakatnya dong. Nah, itu ustadz mengong dan gak ngaji ustadz. Nah, jangan sampai kita punya kelebihan ilmu dibuat untuk membodoh-bodohi orang. Hati-hati sama ustadz bodoh. Ada juga ustadz bodoh sekarang ya. Kita baru dapat warisan moro-moro keluarkan zakatnya. Banyak yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi. Makanya jangan jadi orang yang bodoh dengan cara mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-isti'anatu arba'u hisalin. Adapun hukumnya minta tolong itu ada 4 perilaku. Yang pertama mubahatun, yaitu mubah atau boleh. Yang kedua wahilaful aula, dan menyimpang dari keutamaan. Dan yang ketiga wa makruhatun, dan makruh. Dan yang keempat wa wajibatun, dan wajib. Jadi pasal ini, bab ini menerangkan tentang orang minta tolong. Orang minta tolong khususnya dalam ibadah. Salah satunya di sini adalah berwudu. Jadi orang minta tolong itu ada 4 perilaku. Yang pertama fal mubahatu. Adapun mubah, yang pertama itu mubah. Dia yaitu contohnya takribul ma'i, minta tolong untuk mendekatkan air. Jadi tatkala berwudu minta tolong dekatkan air. Jadi misalkan karena lantainya licin, misalkan minta tolong pakai selang dong, selangnya bawa ke sini, atau bejananya, baknya minta tolong dekatkan ke sini karena aku kalau ke sana takut jatuh. Misal, tapi kalau di musola assalam kamar mandinya bersih enggak licin. Karena kebanyakan kalau musola masjid kalau nggak ada marbotnya biasanya banyak lumutnya, terus tempatnya pesing. Tapi kalau musola salam alhamdulillah. Jadi minta tolong untuk mendekatkan air tatkala kita mau ambil wudu itu hukumnya boleh. Boleh, minta tolong hukumnya boleh untuk mendekatkan air. Bisa pakai selang,
bisa pakai bah, pokoknya minta tolong airnya didekatkan. Yang kedua, wa ilahul aula, dan menyimpan dari keutamaan. Gak penting sebetulnya. Ya. Contohnya apa? Hiya apa itu? Sobbul ma'a ala nahwil mutawaddi. Contohnya yaitu menyiramkan air kepada sejenis orang yang wudu, minta tolong disiramkan, padahal dia mampu, tapi karena apa itu, malesnya atau karena bos, anu dong selangnya kalau ini nih suruh siramkan, tapi dia yang mengusap sendiri, yang membasuh sendiri, dia sendiri, tapi orang dimintai tolong untuk menyiramkan. Itu lebih baik dilakukan sendiri, gak usah minta tolong. Makanya di sini dinamakan ilahul aula, menyimpang dari utama ke utama. Usah, lebih baik dikerjakan sendiri. Itu contohnya. Kemudian wal makruhatu, adapun makruh ia yaitu liman yaghsilu a'dha'ahu. Jadi makruh itu bagi orang yang membasuh keanggotaannya, anggota-anggotanya. Jadi sudah minta tolong sekalian dibasuhkan. Ini kan nemen bos biasa, bos lah ya, punya pembantu. Kalau dulu budak ya, orang punya budak harus mau diperintah apapun oleh majikannya. Kalau sekarang bosnya nyuruh kepada anak buahnya yang cowok, bosnya cowok ya. Kalau bosnya cowok nyuruh ke cewek, ya batal ya. Nyuruh ke anak buahnya yang sesama jenis untuk menyiramkan, membasuhkan tatkala dia berwudu, itu hukumnya makruh ya, nggak boleh ya, harus ditinggalkan. Dan yang terakhir wal wajibatu, dan hukumnya minta tolong yang terakhir adalah wajib, hiya yaitu limaridi indal ajzi, yaitu bagi orang yang sakit ketika tidak berdaya. Jadi ada orang sakit cuma bisa tidur tok di tempat tidur, minta tolong untuk diwudui, itu hukumnya wajib. Minta tolongnya itu wajib. Minta tolongnya dulu, tolong dong, aku mau sholat nih, minta tolong untuk diwudukan. Itu minta tolongnya wajib. Kalau tidak minta tolong, dia berdosa. Dan orang yang dimintai tolong juga hukumnya wajib menolongnya. Kalau tidak mau, dia berdosa. Ada orang sakit minta tolong diwudukan, aku nggak bisa ngapa-ngapain, tolong dong diwudukan, aku tak niat, dibasuhkan. Pas tatkala dibasuhkan dia niat. Kalau dia sampai mau sholat kemudian dia tidak mau meminta tolong, padahal wajib minta tolong, dia juga ikut berdosa. Yang sakit juga berdosa ya. Makanya tolong menolonglah di antara kita ya. Apa kata
Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya, ya. Jadi tolong menolong itu nantinya akan ditolong juga oleh Allah dalam hal apapun, ya. Terutama dalam hal ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang minta tolong ke jenengan, tergantung 4 hal ini. Jauhi, hindari yang makruh, ya, yang makruh. Ada orang sehat namun dia minta diwudui karena males, karena merasa dirinya bos, minta tolong diwudui. Aku diwudui ini cepetan. Itu dihindari, nggak usah. Kalau dipecat ya nggak tahu. Jadi sekarang banyaknya apa sekarang istilahnya itu OKB. Apa OKB itu? Orang kaya baru, bukan UKG, ya. Orang kaya gila. Banyak sekarangnya gila hormat, ya. Gila pujian, akhirnya orangnya gilaninya. Jangan sampai kita termasuk orang yang digilaninya. Dikit-dikit ingin dipujinya, beramal sedikit ingin diperhatikan, ingin disanjung-sanjungnya. Jangan. Kalau ada saudara kita minta tolong, kita harus menolongnya. Selama kita mau menolong saudaranya, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Allah senantiasa menolong seorang hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya, ya. Pegang itu. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang pelit, medit untuk menolong, ya. Ada suatu kisah, ada orang yang sedang kesusahan, banyak hutang. Kemudian datang kepadanya orang juga mau hutang, ya. Karena mau nikahkan putrinya, dia nggak ada bondo, nggak punya modal untuk membuat syukuran. Dia datang kepada seseorang yang ternyata orang itu juga punya hutang, banyak hutangnya, malah ditagih-tagih orang. Dan orang yang minjem itu juga tahu orang yang mau dipinjemi itu juga ditagih-tagih orang. Namun dia tetap, karena dia punya keyakinan bahwa yang mau dipinjemin itu mampu. Akhirnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita dia kalau mau menikahkan anaknya. Pinjem berapa? 3 juta. Oh, balik lagi besok ya, insya Allah ada. Ternyata setelah kembali keesokan harinya, orang itu tetap dikasih 3 juta. Padahal 3 juta itu pun untuk menyaur hutangnya yang banyak ke orang lain juga. Gitu. Terus setelah diterima oleh si penghutang itu, nanya yang menghutang, yang punya yang minjam itu, nanya ke yang dihutang itu, Pak, kenapa jenengan itu kok mau menghutangi saya, sedangkan jenengan yang saya tahu juga banyak hutangnya. Terus orang itu bilang, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Allah yang akan menolong saya selama saya dapat menolong saudara saya. Jadi akhirnya pesta pernikahan itu berlangsung. Dan dengan perantara dia menghutangi orang yang tadi menghutangi orang yang
mau tasyakuran, mau nikahkan anaknya itu, hutangnya yang beratus-ratus juta itu secepat mungkin dilunaskan oleh Allah. Gak nyampe 1 tahun hutangnya yang ratusan juta itu lunas. Barokahnya dia menolong saudaranya yang juga membutuhkan bantuan. Siapa orang itu? Saya sendiri. Pagi debt kolektor datang, orang bank datang, yang mau ngutang itu Pak Satpam. Pak Satpam tahu, bapak ini tiap hari ditagih orang, sedikit-dikit nanya alamatnya, blok C7, ini mana, sana, ada urusan apa, mau nagih hutang. Hutangnya enggak sedikit, 450 juta. Dengan wasilah memberi bantuan kepada satpam yang anaknya mau dinikahkan sebesar 3 juta, alhamdulillah menjadi wasilah 450 juta oleh Allah dilunaskan. Semoga yang punya hutangnya dilunaskan oleh Allah. Barokah. Lanjut. Faslun, ini yang terakhir. Faslun, al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Adapun beberapa harta yang wajib dalam harta adalah zakat, itu ada 6 macam. Jadi ada 6 harta yang wajib dizakati. Zakat itu maknanya berkembang. Kalau dengan zakat itu maknanya berkembang. Ada juga makna zakat itu menyucikan. Pilih sendiri. Mau berkembang, mau suci atau kedua-duanya? Dua-duanya sudah hartanya suci, barokah, terus berkembang. Semoga Allah memberikan harta yang barokah. Barokah mengaji. Yang pertama, an-na'amu, yaitu binatang ternak. Jadi yang wajib dizakati adalah binatang ternak atau binatang peliharaan. Contohnya ada 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Itu salah satunya. Nanti kalau ingin detailnya, nanti kita akan lanjut. Kitab berikutnya adalah kitab Sulamut Tauhid, sulam ya. Nanti akan dirinci. Kalau di sini tidak ada rinciannya. Kalau di sini hanya binatang ternak, itu aja. Tapi nggak apa-apa. Tak sampaikan walaupun hanya sebentar, hanya sedikit. Unta, apabila unta itu sudah mencapai 5 ekor. Ya. Kalau berternak untanya 5 ekor, bukan ekornya 5. Syaratnya harus mencapai nisab dulu ya. Minimal nisabnya kalau unta adalah 5 ekor. Terus mencapai haul. Haulnya adalah satu tahun ya. Jadi ternak unta, memelihara unta, 5 ekor selama 1 tahun itu sudah kena zakat. Zakatnya berapa? 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau 10 onta, 2 ekor kambing. Kalau 20 onta, 4 ekor kambing. Kalau 24 onta,
24 onta, 5 ekor kambing. tetap 4 kambing. Ya 4 kambing, betul, 4 kambing. Kecuali sudah mencapai 25 onta, baru zakatnya 1 onta. Yang kedua sapi nisabnya itu minimal 30 ekor ya. Kalau sudah mencapai 30 ekor sapi itu zakatnya 1 sapi umur 1 tahun. Kalau 40 sapi kelipatan 10 itu 1 sapi umur 2 tahun. Itu sekilas nih, nanti diperdalam lagi tatkala ngaji kitab Sulam Tauhid ya. Kambing itu 40 ekor ya. Kalau sudah mencapai 40 ekor, zakatnya 1 kambing umur 2 tahun ya. Dan kayaknya di Indonesia nggak ada. Kenapa? Karena syarat yang ketiga selain nisab, yang kedua haul, dan yang ketiga harus di padang rumput. Ada nggak di sini padang rumput? Tapi kayaknya nggak dapat deh. Kambingnya hilang ya. Jadi kalau di Indonesia kayaknya nggak ada nih zakat kambing, zakat sapi, nggak ada. Karena syarat yang ketiga harus rumputnya itu harus di padang rumput atau di hutan. Kalau di sini rumputnya ngarit ya. Kadang yang diarit rumputnya orang itu haram ya, nggak boleh ya. Itu apa namanya? Apa itu namanya? Gulul ya. Gulul, mengambil haknya orangnya, korupsi ya. Gulul nggak boleh ya. Ada juga gulul ini contohnya kalau kita bentuk rewang ya. Rewang kalau ada orang mau manten, mau selamatan, apa itu namanya? Rewang ya. Rewang ya. Apa namanya? Sinoman. Terus pulangnya bawa sendok ya. Bawa apa, itu nggak boleh, itu gulul namanya ya, nggak boleh ya. Atau bawa ikan sembunyi-sembunyi. Tak kalah ngerewang itu dulu, tak kalah sinoman itu dulu. Anakku belum makan, suamiku belum makan, promo taruh di dalam plastik, masukkan kantong, itu nggak boleh, itu ulul, nggak boleh. Ada ya di sini? Banyak. Nggak boleh itu ulul. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, la taghullu fa innal ghulula narun wa arun. Nggak boleh melakukan ulul, ya. Nyolong-nyolong, korup-korup ya, nggak boleh, karena sesungguhnya gulul akan menggiring orangnya itu menuju nerakanya Allah. Hidupnya bagaikan neraka. Hidupnya di dunia dulu bagaikan neraka, karena dia milih sendiri ya. Terus wa'arud, hidupnya dihinakan oleh Allah. Bayangkan kalau pas ketemuan ya, ketemu lu kok bawa itu kan malu ya, hina kan ya, malu, mati kutu. Hati-hati ya, bukan hati-hati dalam nyolong, bukan. Jangan sampai melakukan gulul, mending minta saja ya. Aku tak bawa ya, lauk misalkan 3, satenya 3, telurnya 3 misalkan, terus gulenya 1 mangkok, kan enak. Tapi jangan diizinkan, terus jangan ngambil banyak ya, disesuaikan. Paham gitu? Jadi jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa ulul ya. Ngerewangi, pulangnya bawa sendok, bawa garpu ya, bawa ikan sembunyi-sembunyi, bawa jajan ditaruh di kantongnya, nggak boleh, haram. Hidupnya bagaikan neraka, dipastikan itu, dan hidupnya dihinakan oleh Allah di dunia wal akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Ini gunanya mengajinya. Jangan sampai ada jiwa-jiwa ulul
jiwa-jiwa pengkhianat bersemayam dalam jiwa kita. Amin. Yang kedua, yang kedua yaitu dan emas dan perak ya. Jadi yang wajib dizakati tatkala jenengan mempunyai emas dan perak. Ada emasnya yang punya 100 gram di sini? Loh, saya kan nanya. Belum. Saya doakan mempunyai 1 kilo. 1 kilo. Karena ini doa, mengaji ini doa. Tatkala kita mengaji tentang bab umroh, bab haji, itu doa agar kita dimampukan oleh Allah menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan ini juga ngaji tentang zakat, berarti kita mengaji agar kita dimampukan oleh Allah lahir dan batin, dikuatkan oleh Allah lahir dan batin untuk menjadi orang yang muzakki, orang yang bisa mengeluarkan zakat. Berarti dimampukan oleh Allah, dikaya rayakan oleh Allah ya. Semoga kita dikaya rayakan oleh Allah dan dimampukan untuk membayar zakat. Emas sekarang minimal harus mencapai nisab 85 gram. Sekarang emasnya 2 juta ya. Kalau mau beli emas sekarang 2 juta. 2 juta kali 85 berarti berapa? 170 juta. Jadi kalau dengan mau beli emas 170 juta itu sudah mencapai nisabnya. Kemudian emas itu tidak digunakan sebagai perhiasan, hanya ditaruh saja ya. Kalau hanya ditaruh saja tidak dipakai itu kena zakat ya. Kalau nggak dipakai lu beli emas tepakan lantakan, oke. Beli yang lantakan yang kecil-kecil, wah beli lantakan yang segini dulu. Jadi kalau sudah punya emas bukan untuk dibuat perhiasan, untuk tidak dipakai itu kena zakat. Kalau emasnya walaupun punya 1 kilo tapi jenengan dipakai gandolnya 10 kilo dipakai semua itu tidak kena zakat. Oke. Tapi biasanya orang yang pakai gitu biasanya disandroni perampok. Oke. Kemudian wal mu'assaratu dan tumbuh-tumbuhan, maksudnya hasil dari pertanian. Kalau di Arab sana kurma dan anggur. Kalau di sini ada juga anggur, ada. Terus apa lagi? Berasnya yang bisa bertahan lama tatkala hasilnya dulu. Tatkala dipanen biasanya berbentuk gabah, ada juga yang sudah diselem. Itu kalau sudah mencapai nisabnya itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Beratnya berapa? 653. Itu kalau masih berupa gabah. 653 itu kalau masih berupa gabah. Kalau sudah berupa beras, sudah diselem, itu 520 kg. Makanya kemarin itu ada teman melakukan penelitian itu
wajib zakat bagi petani tapi yang sawahnya berhektar-hektar. Oke. Ada dua juga nanti keputusannya. Tatkala air pertaniannya itu bayar, kan ada yang bayar ya. Kalau dari pengairan dulu, hari ini jam segini belok kanan dibuka gitu kan, betul ya? Betul. Kalau yang kiri nanti jam sekian sampai jam sekian diatur, itu kan kita juga bayar gitu kan. Itu kena 5%. Jadi misalkan berasnya itu 500 lah, 500 kemudian zakatnya 5%. 500 itu berapa kintal? 5 kintal. 5 kintal, 5%-nya berapa? 5%-nya dari 500 5%-nya berapa? Hah? 25 kilo ya, 25 kilo. Jadi kalau jenengan punya 500 kilogram, zakatnya hanya 25. Lain halnya kalau memang di situ itu nggak bayar pengairannya itu, memang dari apa? Dari sumber misalkan udah ngalir nggak usah bayar misalkan, terus dari air hujan itu dikena zakat 10%. Jadi kalau 500 kg, kalau di sini kita tuanya 520 minimal, tapi kita anggap lebih mudahnya 500 saja. Jadi kalau 500 kg berarti zakatnya 50 kilo. Tadi kan 25 ya, sekarang 50 kilo. Terus wa amwalut tijarati, dan beberapa apa ini? Barang dagangan itu juga ada nisabnya ya. Nisabnya barang dagangan dari dia itu membeli sampai nanti terakhir mau mencapai nisabnya, haulnya berarti satu tahun. Misalkan belinya di bulan Februari, belanja dagangannya itu dimulai dari bulan Februari, nanti menghitungnya setelah mencapai haulnya satu tahun, yaitu pada bulan Februari. Sebesar berapa? Sebesar sama seperti emasnya, nilainya sama seperti emas, 85 gram. Kalau diuangkan, kalau sekarang 2 juta berarti 170 juta. Sama gitu, hitungnya sama, 2,5%. Dan seterusnya wajibuhan dan kewajiban. Gimana? Rubu'u usuri kimatinya, yaitu seperempat, apa berapa ini? Sepersepuluh harga. Jadi ini ada tambahannya ya. Jadi 22,5% dari harta dagangannya. Sama seperti emas. Rubu'u usuri qimati urudi tijarati. Jadi sepersepuluh harga barang dagangan. Jadi 2,5%. Yang ke berapa ini? Yang kelima warikas. Jadi harta rikas, harta temuan alias harta korun, harta karun dulu, harta karun. Jadi kalau jenengan jalan terus nemu kresek, setelah dibuka ada uangnya 100 juta, itu bukan harta
Karun itu punyanya orang hilang, jangan diambil. Aku tak zakat deh. Kenapa? Aku dapat uang tadi 200 juta. Bukan rikas itu ya, itu namanya hartanya orang yang hilang. Jadi harus dilaporkan. Kalau sekarang mustahil dilaporkan. 200 juta ya. Utangnya 100 bunjul. Jadi mustahil dilaporkan, disingit no kalau sekarang. Orang saja ngambil di ATM dulu, ngambil di ATM, tatkala ngambil langsung tunai itu kan kartunya keluar duluan, ya uangnya kan keluar belakangan. Kebanyakan orang kalau udah sepuh itu kartunya diambil terus keluar. Nah, habis itu baru terbuka, baru keluar uangnya. Orang yang lain masuk, itu saja jadi pedang. Apalagi nemu di jalan ya. Yang terakhir, wal ma'dinu. Ma'dinu ini apa ini? Bukan harta pemilikan ini, bukan, tapi barang tambang ya. Ma'din itu barang tambang. Barang tambang itu contohnya apa itu? Boleh emas ya, boleh nikel, kan banyak kalau di Batam gitu ya, nikel itu banyak ya. Itu juga harus dizakati ya. Sudah, ini terakhir harta yang wajib dizakati. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan saya yang tanya ya. Yang pertama tadi tentang apa? Orang minta tolong. Yang kedua tentang wajib harta yang dizakati. Misal ada Pak Haji ini kaya raya pol, punya emas batangan ya, punya emas batangan. Kemudian diletakkan, takut dirampok orang, diletakkan di pekarangan, jadi digali tanahnya di pekarangan, terus emasnya ditaruh di pekarangannya itu. Setelah 1 tahun lupa karena hujan, karena faktor panas hujan, akhirnya yang tak tandai di sini kok kemarin kok nggak ada ya. Dicari selama 2 tahun nggak ketemu. Tak taunya dekat dengan pintunya, karena Pak Hajinya lupa. Akhirnya iya ya, aku kalau nggak salah itu naruhnya dekat pintu keluar itu. Setelah dicari ketemu, namun dicarinya itu selama 3 tahun. Emasnya 1 kilo. Apakah Pak Haji itu wajib bayar zakat? Siapa yang tahu? Apa alasannya? Kan hilangan selama 3 tahun hilang. Harusnya di sini apa di sini dicari, hilang nggak ketemu sampai 3 tahun. Baru ketemu, baru ingat, oh iya. Setelah digali, dicangkul, ternyata ketemu. Namun ketemunya selama 3 tahun. Apakah Pak Haji selama 3 tahun itu wajib bayar zakat? Kenapa? Wajib. Tahun ketiga yang bayar. Ayo. Gimana? Tunjuk tangan terus alasannya.
Kalau nggak tahu tak jawab ntar. Jangan sedih bilang. Ayo. Kenapa? Wajib atau tidak wajib? Hah? Wajib atau tidak wajib? Kan ditaruh dia punya emas, takut dirampok nih ya. Gali tanah di pekarangan belakangnya, kedua tangannya terus dimasukkan dalam mungkin. Dan kalau kemarin digali nggak terlalu dalam, jadi nggak ketemu. Setelah 3 tahun baru ketemu. Wajib nomor boten. Oh wajib, kenapa? Soalnya dia tidak yakin kalau emas itu hilang cuma lupa aja. Wajib nih. Ayo, wajib. Alasannya yang masuk alasannya ya. Pertama sudah mencapai nisab Oke. 1 kilo. Yang kedua karena faktor kesengajaan. Sengaja disembunyikan dan juga lupa. Jawabannya tidak wajib. Karena tidak ada dalam kekuasaannya ya. Jadi kalau mau digadaikan kapan-kapan nggak bisa. Harus dalam kekuasaannya, ditaruh di berangkasnya. Ngapain ditaruh di belakang karangannya? Beli berangkasnya, murah berangkas cuma 500.000. Terus ada seseorang sehat namanya Pak Kunaji. Pak Kunaji ini sehat kuat ya. Terus minta tolong ke anak buahnya untuk mewudukannya karena mau sholat zuhur. Hukumnya minta tolongnya makruh. Alasannya Karena sehat. karena Sehat dan mampu. sehat dan mampu. Kok tumben ada cowok ini yang dapat. Terima kasih Ustaz. Ada orang ternak kambing ya, ada orang ternak kambing, jumlahnya 39 ya, 39. Orangnya itu mau zakat, orangnya mau zakat ya. Terus sama Pak Ustadz nggak boleh zakat karena syaratnya 40. Gimana hukumnya? Wajib zakat atau tidak? Alasannya tidak wajib karena nisabnya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang zakat? Ini zakat mal bukan zakat fitrah, zakat mal ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus mencapai nisabnya, yang kedua harus mencapai haulnya ya. Kenapa? Kerbau sama dengan sapi. Harta warisan, kenapa harta warisannya? Apakah wajib menzakatnya?
Wajib zakat ini gimana? Contohnya harta warisannya berapa dulu? Ya berapa dulu? 1 miliar. Amin. Terus dibagi. Maksudnya kita wajib mengeluarkan zakat atau Sebentar dulu. 1 miliar itu dibagi berapa dulu? Saudaranya berapa? Kalau saudaranya 4 berarti 250 juta. 250 juta. 250 juta si A, si B, si C. Terus apa yang dia dapatkan kan belum mencapai haul. Kalau dia sudah menerima 250 juta, ya toh, mau dibuat apa dulu 250 juta ini? Modal kan? Atau dibuat beli emas kan? Kan nutut kalau dibuat emas. Atau disimpan saja, nggak masalah disimpan, nggak diutak-atik di bank misalkan, deposito misalkan. Itu dikenakan zakat tatkala sudah mencapai haulnya, yaitu satu tahun. Kalau nggak dibelanjakan, kalau dibelanjakan nggak nyampe 1 tahun habis misalkan, ya nggak jadi zakat. Habis. Walaupun jenengan dapat 1 miliar, setiap anak 1 miliar nggak masalah, nggak akan dikenakan zakat kalau tidak mencapai haulnya. Nisabnya mencapai sudah, ya loh. Tapi sama jenengan dibayar hutang, dibuat memperbaiki rumah, ya. Habis nggak nyampe 1 tahun ya nggak jadi zakat. Kok sekarang moro-moro ada ustadz datang, keluarkan zakatnya dong. Nah, itu ustadz mengong, dan nggak ngaji ustadz. Nah, jangan sampai kita punya kelebihan ilmu dibuat untuk membodoh-bodohi orang. Hati-hati sama ustadz bodoh nih. Ada juga ustadz bodoh sekarang ya. Kita baru dapat warisan moro-moro keluarkan zakatnya. Banyak yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi. Makanya jangan jadi orang yang bodoh dengan cara mengaji. Semoga kita mendapatkan barokah melalui wasilah mengaji ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi kaya, orang kaya yang dermawan, yang dimampukan oleh Allah membayar zakat setiap tahun. Semoga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh-soleha, dan kita semuanya, orang tua kita dan anak-anak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kelak di yaumil qiyamah kita sama-sama dimasukkan ke dalam surga Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salim.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.